Halo, tes Mas Fikri. Suara masuk, Bang Pizarro. Iya, sorry ya. Tadi ada gangguan teknis sedikit. Ya, ini sekarang saya udah di tempat yang enak lah. Oke. Bang Pizarro. Dimulai aja kali ya, Mas Fikri ya. Boleh, itu saya buka tadi. Oke ya, saya lagi mohon maaf ya pada teman-teman tadi ada gangguan teknis sebentar. Ya, oke, kita mulai aja ya. Ini karena waktu juga sudah berjalan. Ya, teman-teman sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta ya untuk presentasi soal konflik Rusia sama Ukraina. Ini emang lagi panas banget ya sekarang. Ini suara saya kedengar ya, Mas Fikri ya? Aman. Aman ya, oke. Aman. Ini lagi, ya alhamdulillah udah kedengaran. Ini lagi panas-panasnya. Ini juga dari media ya, hampir semua media sekarang terkonsentrasi semua di Ukraina ya. Kita dari Anadolu Agensi juga semua sekarang fokus ke sana ya, menerjunkan banyak tim dan situasinya sangat berdasarkan laporan teman-teman di Kiev ya, di Donbas dan lain sebagainya, situasinya sangat problematik sekarang. Konsentrasi pengungsi udah mulai bergerak dari mulai Ukraina ke Poland, ke Rumania, dan juga ke Rusia juga ya di wilayah Ukraina Timur gitu. Jadi ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis migrasi baru terbesar setelah perang Suriah ya tahun 2012 gitu. Dan ini problematikanya migrasi ini terjadi di tengah pandemi sekarang, berbeda dengan konflik Suriah yang saat itu belum pandemi. Nah sekarang pandemi, Eropa juga lagi krisis, inflasi besar-besaran di semua negara-negara Eropa, tiba-tiba terjadi perang ya, dan ini diprediksi ya akan menimbulkan krisis baru di Eropa ya, karena negara-negara Eropa pun juga belum tentu siap menampung para pengungsi ketika eskalasi serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina itu semakin membesar gitu. Nah, saya langsung saja ke materi gitu. Ya, ini teman-teman semuanya. Yang di depan teman-teman semuanya ada foto para petinggi Amerika Serikat sama Uni Soviet. Ini ada Ronald Reagan, ada George Bush, ada Mikhail Gorbachev ya, pemimpinnya Uni Soviet dulu tahun 88 ketemu gitu ya. Nah, saat itu ini memang problematika legasi sejarah tahun 90-an. Pada saat itu memang ketika Uni Soviet runtuh gitu ya, itu sebenarnya sudah ada deal ya di antara para petinggi-petinggi negara-negara ini untuk NATO, ini versinya Rusia bahwa NATO berjanji untuk tidak melakukan ekspansi ke Eastern Europe gitu, kepada Eropa Timur gitu. Itu yang janji yang dipegang oleh Rusia gitu ya. Walaupun Barat kemudian nanti dia menampik bahwa tidak ada perjanjian, sebenarnya tidak ada perjanjian benar-benar di atas kertas ya, bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur gitu ya. Kenapa Rusia ini sangat melihat NATO sebagai enemy ya? Ini sebenarnya kalau teman-teman ikut yang versi pertama ya, dulu dilaksanakan juga oleh teman-teman KSE, itu udah saya jelaskan lebih jauh gitu ya. Memang ini NATO itu musuh tradisionalnya Rusia ya, ketika saat itu pasca perang dunia kedua, negara-negara di Barat itu melihat ancaman besar ekspansi Uni Soviet, hingga akhirnya mereka kemudian membentuk NATO ya untuk mempertahankan aliansi militernya, dan kemudian Rusia nanti membentuk Pakta Warsawa yang kemudian itu bubar pada tahun 91. Nah, itu bisa dilihat kajiannya pada di Facebook ya, masih ada ya Mas Fikri ya gitu. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Nah, ini yang kemudian dipegang Putin. Kalau kita lihat komentar Putin pada bulan lalu ya, dan beberapa kesempatan yang lainnya, Putin mengatakan bahwa
Ini komentar dia saya ambil salah satunya. We were given promise that NATO infrastructure would not advance a single inch into the east gitu. But they con us, they simply cheat us. Jadi Putin menganggap bahwa NATO itu tidak memegang janjinya untuk tidak melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur gitu ya. Yang bahasanya ya Rusia itu dikadalin oleh NATO gitu dengan statement dia untuk tidak mengembangkan ekspansi ke wilayah Eropa Timur. Udah cukuplah di Eropa Barat kalau versinya Rusia memegang ada kesepakatan di antara mereka bahwa NATO tidak melakukan ekspansi ke Eropa Timur. Tetapi kan yang terjadi setelah Fakta Warsawa itu tumbang, yang sebagai implikasi Uni Soviet tumbang gitu ya, itu kemudian kan satu persatu wilayahnya Uni Soviet bekasnya Eropa, bekasnya Uni Soviet itu malah bergabung ke NATO. Gitu. Dan semakin lama kan semakin besar. Yang terakhir yang mau gabung itu Ukraine, ya, yang itu langsung berhadapan langsung dengan Rusia, gitu ya. Nah, ini kenapa sih kemudian kok masalah gini aja jadi ribut gitu? Nah, kita harus memahami juga ya kecurigaan Rusia kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ya ini mengajak masuk Ukraine, masuk ke NATO ya, kepada bloknya Barat ya. Salah satu tujuan itu membangun fasilitas anti nuklir di Ukraina, yang itu nanti tujuannya untuk menghadapi Rusia. Gitu. Nah, sinyal ini kemudian ditangkap oleh Rusia dan mereka berusaha untuk menekan NATO untuk tidak memberikan jalur masuk bagi Ukraine untuk masuk ke NATO gitu, termasuk juga kepada Ukraina gitu, untuk tidak masuk ke NATO. Nah ini yang kemudian berkembang secara besar gitu. Makanya beberapa bulan lalu Putin itu mengusulkan proposal keamanan ke Amerika Serikat dan NATO untuk berjanji mereka stop, sudah tidak lagi melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur ya. Bahkan proposal keamanannya si Putin itu bahkan lebih dari itu. Dia meminta negara-negara bekas Uni Soviet dulu yang gabung ke NATO itu kemudian dikeluarkan. Gitu. Itu proposal yang diajukan oleh Putin kepada Uni Eropa, kepada NATO dan Amerika Serikat. Yang ini membuat NATO dan Amerika Serikat ya menolak gitu ya. Negara-negara Eropa Timur yang sudah masuk ke NATO tidak bisa mereka keluarkan. Tapi ini proposal keamanannya Moskow. Kalau itu tidak terjadi, maka Rusia tidak bertanggung jawab kalau mereka melakukan ekspansi militer ke wilayah Ukraina. Nah, ini tuntutan Putin ya. Ini tuntutan Putin. Ini negara-negara yang berwarna orange ya. Ini negara-negara yang bergabung ke NATO. Ini negara-negara Eropa Timur yang bergabung ke NATO, dan yang warna biru ini yang bergabung sebelum tahun 97. Nah, Putin minta yang negara-negara yang berwarna oranye ini ya itu untuk melepaskan diri dari keanggotaan NATO. Gitu. Karena ini langsung berhadapan langsung dengan Rusia seperti itu. Nah, itu proposal keamanan yang diajukan oleh Rusia kepada NATO seperti itu. Nah, ini ada 14 negara ya, Estonia, Latvia, lalu ada Ceko, ada Slovenia, ada Makedonia Utara, Bulgaria, Kroasia, Hungaria, Montenegro dan lain sebagainya. Ini belum nanti ini Serbia nih. Ini Serbia, negara-negara Balkan itu sedang menunggu aksesi ke Uni Eropa. Ada 6 negara Balkan sedang menunggu aksesi ke Uni Eropa gitu ya. Gitu. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke ini, ke term yang selanjutnya. Oh, slide-nya belum berganti ya? Udah berganti? Belum, Bang Pizarro. Oh, belum ya? Bentar. Kalau saya udah share sih. Boleh di-exit kemudian dimasukin lagi, Bang Pizarro. Ini udah kelihatan belum? Belum. Udah? Belum. Oh, belum ya? Nah, sudah. Oh, ini udah malah ya? Baik. Nah, ini. Udah kelihatan?
Sudah kelihatan, aman. Oke ya. Kita fokus ke ini teman-temannya ke PPT. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bang Pizarro. Oke. Ya, ini saya sorry ya karena ada problem sinyal, jadi saya nggak bisa nampilin muka ya. Nanti saya coba tampilkan karena khawatir ini malah reduce, mengurangi sinyal yang ada di saya karena ini saya tidak ada di pusat kota gitu ya. Nah, ini saya materi Russian Military Doctrine udah muncul ya. Doktrin militernya Rusia udah muncul ya. Aman, Bang Pizarro, sudah muncul. Aman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh kepada kenapa kemudian Putin pada akhirnya menginvasi Ukraina dan mengancam NATO, nah kita akan belajar dulu sejarah doktrin militernya Rusia. Nah, setelah Uni Soviet runtuh itu, Rusia mulai mengembangkan doktrin militernya, gitu, yang itu kemudian diperbaharui beberapa waktu mendatang. Itu kan runtuh pada tahun 90-an, 93, kemudian dia meluncurkan doktrin militernya, yang pada saat itu doktrin militer lebih kepada perbaikan ekonomi dan jaminan pertahanan pada tahun 93. Itu beberapa tahun setelah Uni Soviet runtuh. Kenapa perbaikan ekonomi? Karena saat itu ketika Uni Soviet runtuh, ya salah satu concern-nya itu kan ketika negara-negara itu lepas dari mereka, ya concern-nya Rusia itu bagaimana dia bisa recovery secara ekonomi. Negaranya itu bisa sustain ya secara finansial gitu. Karena runtuhnya Uni Soviet itu membawa dampak buruk terhadap ekonominya mereka. Dan at least kalau kita bicara doktrin pertahanan militer ya, antara ekonomi dan kekuatan pertahanan itu menjadi inline. Kita harus paham, Rusia itu negara yang meletakkan konsep militer sebagai ujung tombak kedaulatan dia. Gitu. Karena legasi dia, legasi negara perang. Gitu kan. Gitu. Jadi itu harus inline. Nah, pada saat itu dia nggak begitu bisa banyak berbicara tuh Rusia. Dia fokus kepada jaminan ekonomi, perbaikan ekonomi, dan pertahanan. Yang penting nih negara yang ada itu, dia yang tersisa itu, dia bisa sustain lah. Ya, kayak gitu. Kemudian pada 97, nah ini titik awal gesekannya dengan NATO gitu. Seperti tadi saya singgung sebelumnya, bahwa negara-negara bekas Eropa Timur yang tadinya itu sekutunya Uni Soviet itu malah loncat ke NATO, ke musuhnya Rusia gitu. Nah, pada tahun 97 itulah kemudian Rusia udah mulai memasukkan klausul untuk mengaktifkan senjata nuklir dia. Rusia itu kan negara yang memiliki nuklir ya, dia negara yang juga termasuk perjanjian nuklir, salah satu negara yang masuk perjanjian nuklir. Dia udah mulai mengaktifkan bahwa ketika ada serangan nuklirnya bisa diaktifkan, gitu intinya. Konsepnya masih defense dia, konsep nuklirnya masih untuk pertahanan, sewaktu-waktu bisa digunakan ketika memang ada ancaman. Ini kalau tadi saya liatin, yang tadi nggak kelihatan, ini kelihatan ya? Mas Fikri dan teman-teman? Kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ini titik singgung kemudian hubungan Rusia dengan NATO. Negara-negara yang tadinya bergabung dengan Pakta Warsawa dan negara-negara yang menjadi bloknya Uni Soviet, negara-negara yang legasi Uni Soviet itu pada tahun 97 itu mulai loncat ke NATO. Mulai nyebrang ke NATO. Itu ada Estonia, ada Latvia, ada Lithuania, ada Ceko, Slovakia, Hungaria, bla 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 lah, itu banyak gitu. Nah, ini mulai kemudian Rusia itu melihat ini ada yang nggak beres nih dengan situasi di Eropa Timur. Bukankah NATO dulu pernah janji? Ini versinya Rusia, NATO pernah janji bahwa mereka tidak akan melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Timur. Itu satu ya. Kedua, sejak dulu sebenarnya Rusia tuh juga mencoba mengusulkan bahwa mereka bisa juga join ke NATO. Agak aneh ya, tapi ini terjadi gitu. NATO itu berdiri sebagai implikasi atas ancamannya Uni Soviet, tetapi di kemudian hari kemudian Rusia ingin gabung ke situ. Yang ini tentu dipending sama Barat gitu ya. Digantunglah usulannya Rusia untuk gabung ke NATO, tetapi di sisi lain negara-negara bekas jajahan dia itu kemudian diaksesi oleh NATO gabung. Ini yang membuat kemudian
Rusia ya mengubah doktrin militernya yang tadinya dia fokus yang penting kok bisa bertahan dulu, ekonomi pulih, kemudian berganti pada 97 bahwa dia mengaktifkan klausul senjata nuklir bisa digunakan kalau memang akhirnya mereka diserang. Karena logikanya kalau kita bicara gini tuh agak sulit kalau kita pakai konteks Indonesia karena kita bukan negara militer gitu ya dan bukan negara yang punya legasi perang gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara dengan Rusia ini sangat logis dia lakukan ya karena dia sudah mulai dikepung oleh kekuatan NATO. Gitu. Makanya klausulnya masih membolehkan ya mengizinkan aktivasi senjata nuklir ketika mereka diserang. Gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 2000 ya Putin naik nih tahun 2000 nih ya. Putin ini bekas intelnya Rusia namanya KGB gitu. Bekas intel Rusia, dia memang orang militer, dia memang orang yang punya sejarah dalam strategi pertahanan, dia kemudian came to power, dia naik kekuasaan dan pada saat itu juga ya tetap gejolaknya nggak seperti sekarang ya walaupun ada ancaman tetapi ancaman itu tidak betul-betul real ya dirasakan oleh Rusia gitu. Tetapi dia kemudian juga udah mulai meletakkan doktrinnya untuk memperkuat pertahanan. Mulai nih tahun 2000-an dia concern terhadap membangun institusi pertahanan, infrastruktur pertahanan, alutsista dan lain sebagainya. Seperti itu. Hingga kemudian pada tahun 2010 dia udah mulai secara jelas melihat ada udah mulai menetapkan punya musuh dia. Enemy-nya itu Barat. Tetapi nggak nyebut NATO pada tahun 2010 itu. Yang disebut tuh Barat ya, tanpa Barat yang mana itu nggak spesifik secara jelas ditetapkan dalam doktrin militernya Rusia. Ya, seperti itu. Dan kita mengetahui sebelum 2010 dia ada perang lawan Georgia. Gitu. Hampir sama tuh kayak Ukraina atau perang yang lawan Georgia. Ada dua wilayah separatisnya Georgia yang meminta pengakuannya Rusia dan Rusia kemudian mengakui ya Odessia Selatan itu mengakui kalau sana kan Donbas sama Luhansk Donetsk ya sama Luhansk kalau dulu itu sama ya Georgia itu ada dua negara juga ada dua wilayah juga yang minta pengakuan dan itu diakui ya kemerdekaannya oleh Rusia perang kalah itu Georgia gitu. Nah dia saat itu juga Georgia sama kayak Ukraina dia minta bantuan Uni Eropa cuma kagak ditolong kayak gitu perang cuma 5 hari berhasil dilumpuhkan oleh Rusia dan saat itu Putin ya nama Putin itu semakin populer sebagai pemimpin di Rusia. Nah tahun 2014 ini semakin jelas dia langsung mention itu NATO dalam doktrin militer dia. Ya ke tahun 2000 kita lihat ya dari tahun 2000 dia bilang ada ancaman dari luar Uni Soviet, 2010 dia langsung menyebut Barat ancamannya, maka 2014 lebih spesifik lagi dia nyebut NATO sebagai ancaman utamanya Rusia ya karena kasus Crimea ya NATO mendukung ke Crimea dan kemudian juga dia mulai mendekati presidennya Ukraina dan lain sebagainya dan itu dianggap Rusia ini sebagai ancaman terbesarnya bagi Rusia pada saat itu sampai sekarang kemudian NATO ditetapkan sebagai musuh utamanya oleh Rusia. Nah jadi ketika kita melihat kenapa kemudian ada gesekan dengan NATO sampai sekarang dan Amerika, yaitu memang legasi sama gitu. NATO mendukung presiden Ukraina yang pro Barat ya, sedangkan kemudian Rusia mendukung pemimpin di Ukraina yang pro sama mereka, tetapi pemimpinnya presiden Ukraina yang pro sama Rusia itu berhasil digulingkan dulu sama kekuatan Barat dan kemudian sebagai balas dendamnya Rusia mencaplok Crimea. Sampai sekarang Crimea itu dikuasai oleh Rusia. Nah, tapi pada saat itu juga Ukraina itu udah mulai tidak begitu percaya sama kekuatan Barat sebenarnya. Kenapa? Ya Crimea yang harusnya itu dia dibantu ya oleh kekuatan Barat itu tidak dilakukan. Padahal Ukraina dan negara-negara Barat seperti Amerika itu terlibat perjanjian Budapest tahun 94. Ya perjanjian Budapest itu ya perjanjian itu konflik antara Ukraina dengan Rusia dan kemudian ditengahi oleh negara-negara Barat dan juga Rusia terlibat untuk damai. Ya, salah satu konsekuensi damainya ya bahwa Ukraina harus melucuti senjatanya termasuk senjata nuklir.
tahun 94. Nah, timbal baliknya apa? Ketika Ukraina itu mencopot senjata militernya dia, timbal baliknya kalau Ukraina diserang oleh negara-negara lain, diserang oleh Rusia, maka Barat itu, Amerika itu harus membackup dia. Gitu. Kenyataannya itu terjadi nggak? Nggak terjadi. Crimea dicaplok, ya diam-diam aja itu Amerika sama NATO. Itu emang problematika hukum internasional antar negara-negara itu. Itu nggak terlalu mengikat. Gitu. Siapa yang juga menjadi jurinya, siapa yang menjadi wasitnya, siapa yang menangnya. Gitu. Itu nggak mengikat. Dan itu hampir di banyak tempat. Kalau sekarang tuh di Suriah juga sama tuh. Perjanjian antara Turki dengan Rusia bikin zona damai di Suriah Utara, di Idlib, nggak boleh ada serangan militer, tetapi Rusia tetap nyerang tuh. Nah, siapa yang menyerang Rusia? Pengadilan itu nggak ada, karena wasitnya itu nggak ada. Pengadilan itu nggak ada. Ini sama juga antar tuh kayak dealnya Amerika sama Taliban. Sepakat, damai, gitu ya. Tetapi kalau nanti kedua pihak melanggar gencatan senjata, Amerika misalkan, siapa yang mengadili Amerika? Ya, itu kan kejadian ketika Taliban berhasil berkuasa, kemudian Amerika kemudian mulai angkat kaki dari Afghanistan, tiba-tiba kan klaimnya Amerika diserang sama ISIS, dan Amerika nyerang balik itu sebuah rumah yang ternyata itu produk sipil. Mati itu 14 orang, anak-anak sama masyarakat sipil. Nah, siapa yang mengadili Amerika Serikat dalam kejadian tersebut? Itu nggak ada. Itu ya dikecam aja, dikutuk aja. Nah, itu kelemahan perjanjian antar negara-negara dalam yang terjadi di banyak tempat gitu. Nah, itu termasuk juga dalam konteks Budapest Agreement, perjanjian Budapest. Nah, next ya, ini sudah gitu ya. Nah, ini kemudian yang terjadi sekarang gitu. Ya, ini yang terjadi sekarang ya, Rusia akhirnya balas dendam gitu ya. Balas dendam sama negara-negara barat sama NATO gitu ya. Karena proposal keamanan dia nggak disetujui, dia balik gitu ya. Balik langsung melakukan serangan sama Ukraina. Nah, serangan sama Ukraina itu udah bisa diprediksi ya. Dari dulu itu sudah bisa diprediksi, itu akan dilakukan, tinggal momentumnya kapan. Momentumnya pun sebenarnya udah bisa dibaca juga. Momentumnya itu setelah Olimpiade Beijing, Olimpiade musim dingin Beijing. Kayak gitu ya. Itu udah banyak kalangan udah bisa memprediksi ini setelah Olimpiade musim dingin ya, karena Cina ya lagi punya hajat besar, lagi punya event internasional, dan itu sekutunya Rusia, ya jangan sampai ada serangan gitu, nanti malah event internasional dia itu malah terganggu gitu. Ternyata kan benar, nggak lama setelah Olimpiade Beijing selesai, kemudian Ukraina mulai melakukan invasi. Sama klaimnya Ukraina dulu, klaimnya Rusia dulu mereka hanya mengerahkan tentara, ya mengerahkan latihan militer kata dia malah. Jadi udah dikepung tuh perbatasan Ukraina. Klaimnya Rusia cuma latihan militer tuh sama Belarusia. Ya. Ternyata itu ya modusnya Rusia untuk kemudian masuk ke wilayah Ukraina, melakukan invasi sama Ukraina. Kenapa Rusia berani melakukan invasi? Rusia sudah mengukur bahwa dalam kayak kasus Crimea, itu NATO dan Amerika itu nggak banyak berbuat. Itu satu. Kedua, ini lagi pandemi. Negara-negara Barat sedang menghadapi inflasi, sedang banyak masalah domestik, ya, dan Rusia udah mengukur mereka tidak akan melakukan serangan balik. Yang ketiga, dia tahu kapasitas militernya Ukraina itu nggak besar, ya, udah bisa diukur sama ya gitu. Putin itu kan mantan intelijen, dia ahli strategi pertahanan, dia udah nggak hanya terlibat perang pada saat di Ukraina aja, perang di Chechnya, perang di Georgia dan lain sebagainya. Dia udah punya legasi pengaman perang lah, dan dia udah bisa ngukur ya sejauh mana kekuatan militernya Ukraina gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ternyata Ukraina nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Dia relatif berani meladeni serangannya Rusia ya, apalagi dia juga kemampuan alat militer itu kan juga sudah mulai diperbarui ya oleh Ukraina, beli drone ya, beli tank, beli persenjataan, tetapi secara apple to apple itu tetap bukan levelnya seperti Ukraina melawan Rusia. Makanya kan dengan cepat mudah masuk tentara Rusia itu ke wilayah basis-basis strategis di wilayah Ukraina, termasuk masuk ke Kiev ya kan, sekarang ibu kotanya itu udah mulai dimasukin ya, dan sekarang para warga Kiev itu udah mulai ngungsi itu ke negara-negara yang lain ya. Nah, ini titik-titik serangnya ya,
bahkan ini Chernobyl yang lagi rame ini, Chernobyl itu pembangkit nuklirnya Ukraina ya, itu udah diambil alih ya, udah di take over sama Rusia. Yang ini menimbulkan kekhawatiran. Chernobyl ini sebenarnya pembangkit nuklir untuk tujuan damai, bukan untuk tujuan perang, tapi sekarang sudah diambil alih oleh Rusia gitu. Yang ini yang menimbulkan kekhawatiran Badan Pengawas Nuklir bahwa nuklir Chernobyl ini bisa digunakan oleh Rusia untuk tujuan-tujuan kekerasan, kejahatan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini makanya yang menimbulkan kekhawatiran kita semua. Ya, banyak orang berekspektasi bahwa Rusia hanya menganeksasi wilayah Ukraina Timur, tapi enggak ya, dia masuk sampai ke wilayah Kiev dan wilayah-wilayah basis pemerintahan pusatnya Ukraina gitu ya. Makanya Presiden Ukraina itu Volodymyr Zelensky, dia memastikan masyarakatnya bahwa dia tetap di Kiev, dia tidak pergi ke negara lain bersama Perdana Menteri, bersama kepala militer, dia siap berjuang sampai mati melawan Putin kayak gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir, memang Ukraina ini ya bisa dibilang ya tinggal nunggu hari aja ya. Kalau kita ngeliat situasi kayak gini, tinggal nunggu hari aja, itu benar-benar berhasil ditaklukkan oleh Rusia. Dan ini kan terbukti kemarin Presiden Ukraina udah menawarkan negosiasi ke Rusia untuk melakukan perundingan, udah ditawarkan gitu. Rusia bilang oke, kita siap melakukan perundingan dengan Ukraina asal presidennya mundur. Gitu. Nah, itu memang targetnya Rusia. Dia meminta presiden Ukraina mundur untuk diganti nanti yang pemimpin Ukraina yang pro sama Rusia, bukan pro sama Amerika, kayak gitu. Nah, ini situasinya, dan sekarang yang buat kita khawatir sekarang gelombang migrasi udah mulai terjadi ya. Terjadi di wilayah Ukraina itu sendiri ya, di wilayah internal Ukraina, ya, IDP, kemudian masuk ke Rumania, emang itu perbatasannya sama Ukraina ya, dan Rumania ngomong dia siap menampung 500.000 ya, dia siap menampung 500.000 gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih dengan eskalasi yang terjadi ya, dengan tidak mungkin gelombang pengungsi Ukraina itu keluar mencapai jutaan. Polandia juga yang berbatasan, Rusia udah jadi sama Rusia malah dievakuasi langsung tuh warga Donbas gitu ya, itu dievakuasi langsung ke wilayahnya ke Rusia, termasuk juga nanti ke Turki. Nah, ini Turki punya pengalaman 2014 ketika terjadi serangan Crimea, itu para pengungsi yang ada di Crimea, warga Crimea itu larinya ke Turki. Karena kan Crimea itu Muslim Tatar ya, Muslim Turki gitu. Dan mereka menjadikan Turki sebagai alternatif pos terakhir titik pengungsian yang mereka lakukan gitu. Next gitu ya. Nah, ini tadi perbandingan militer yang saya sebutkan tadi ya, memang agak berat ya kalau kita lihat Ukraina melawan Rusia gitu ya. Makanya sejak beberapa hari yang lalu Ukraina mulai dia menekan dekret bahwa warga Ukraina itu dipersenjatai. Ya, warga Ukraina itu sekitar 30 juta lah, dipersenjatai untuk melawan Rusia. Ya. Nah, itu sipil lawan militer kayak gitu. Nah, itu secara apple to apple agak berat. Kita lihat tanknya Rusia lebih banyak ya, tanknya itu sampai ya 12.000, kendaraan lapis bajunya 30.000 ya. Kemudian artileri tanknya itu 8.000 dan sebagainya. Itu agak jauh dengan kemampuan militer Ukraina gitu. Makanya Ukraina dia selalu ngomong NATO sama Amerika bantu dong, Jerman, Prancis bantu dong, ya. Kirim tentaranya kayak gitu. Ya, tapi kan sama Amerika nggak berani juga. Nanti saya jelasin kenapa kok Amerika nggak mau menerjunkan militernya melawan Rusia. Gitu. Nah, ini kemudian alutistanya ya, kita lihat ya, pesawat-pesawatnya ini juga jauh ya, helikopternya Rusia itu sampai 1.500 ya, pesawat tempurnya itu juga 700-an ya, sedangkan Ukraina itu ya sangat dikit sekali ya, dari mulai pesawat tempur, pesawat latih,
pesawat transportasi itu range-nya paling nggak sampai 100 berbanding 1.500 yang dimiliki oleh Rusia. Nah, sekarang kita masuk ya ke tema ini. Lalu kalau kemudian Amerika tadi punya perjanjian Budapest untuk mengirim pasukan, dan kemudian selama ini Amerika selalu berkuar-kuar menyatakan dukungan kepada Ukraina, tapi kok dia nggak ngirim tentara? Kenapa dia nggak ngirim sending troops-nya ke wilayah Ukraina? Nah, ini ada 5 alasan yang saya rangkum kenapa kemudian Amerika Serikat itu tidak mau mengirim tentaranya ke Ukraina gitu. Nah, NATO pun kan bergantung Amerika Serikat. Penyumbang dana terbesar NATO itu Amerika Serikat. Ya NATO ngikutin aja. Kalau Amerika Serikat gerak, ya dia ikut gerak. Kalau Amerika Serikat diem aja, ya dia ikut diem. Kayak begitu. Nah, minimal ada 5 alasan yang saya rangkum. Pertama, Ukraina itu bukan national interest-nya Amerika. Ya, itu bukan negara yang yang beririsan dengan kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Pertama, dia tidak terletak langsung di sebelahnya Amerika. Ukraina itu di Eropa Timur, Amerika Serikat di benua Amerika, jauh ya perbatasannya. Dan kemudian juga Ukraina itu nggak menjadi pos pangkalan militer Amerika Serikat, gitu. Ya, beda dengan di negara-negara Arab, di mana Amerika memiliki pos-pos angkatan militernya, pangkalan militernya, ya di Uni Emirat Arab, di Arab dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan Ukraina, nah ini yang penting, nah ini apa? Rasionalisasi Amerika Serikat. Ya Ukraina nggak ada duitnya. Gitu. Ukraina bukan negara yang punya postur ekonomi yang kuat, gitu. Buat apa dibela-belain sama Amerika Serikat kalau ikut perang? Ya cost-nya itu terlalu besar dengan benefit yang dia lakukan, gitu. Ya kita bandingin aja ya. Afgan aja dia cabut ya, Amerika Serikat itu angkat kaki di Afgan, padahal Afgan secara sumber daya itu lebih sangat kuat daripada Ukraina. Itu pun Biden itu menarik diri dari Afghanistan, apalagi dengan Ukraina yang dia secara postur ekonomi dia memang dia ada supply gas gitu, tapi tetap secara nilai ekonomi itu tidak banyak bagi Amerika Serikat, dan dia juga bukan mitra dagang utama kayak gitu. Ya akhirnya dari kesimpulan-kesimpulan ini dia Amerika Serikat tidak meletakkan Ukraina sebagai top priority bagi national interest-nya. Kedua, Biden ini juga nggak punya lihat sebenarnya untuk melakukan perang gitu ya. Statement terbaru Gedung Putih pada beberapa hari lalu langsung bilang ya ketika ditanya wartawan apakah Amerika Serikat akan mengirim tentara, Gedung Putih mengatakan Amerika has no intention to send a troop to fight in Ukraine. Gitu. Gedung Putih udah ngomong bahwa Amerika Serikat memang nggak punya niat, nggak punya intensi untuk mengirim pasukan ke wilayah Ukraina. Ya dalam artinya ya Ukraina itu dikadalin sama Amerika Serikat gitu ya. Ya didorong dulu untuk melawan Rusia, ya didorong dulu untuk tidak gentar atas intervensi Rusia, untuk berdiri di atas sovereignty-nya. Tetapi ketika Rusia melakukan invasi, Amerika tidak doing nothing, dia tidak melakukan apa-apa. Ya, karena memang kebijakan luar negeri Biden ini memang dia lebih menghindari perang ya, dari nyabut tentara di Afghanistan, dan dia lebih fokus sekarang menangani pandemi dan perubahan iklim. Ya. Nah, pembisiknya Biden siapa? Namanya Anthony Blinken, Sekretaris State-nya Amerika Serikat, Menlu luar negerinya Amerika Serikat. Nah, itu think tanknya Amerika sekarang. Blinken dalam konsep kebijakan luar negeri dia lebih menghindari gesekan perang terhadap negara-negara lain dan fokus dalam menangani problematika domestik kayak gitu ya. Karena di situasi dunia sekarang menghadapi krisis ekonomi, inflasi yang sangat besar, Amerika mencapai inflasi 7%, itu tertinggi sejak tahun 82 seperti itu. Dan selanjutnya intensi Amerika itu memang sekarang ke Cina, bersaing ekonomi sama Cina. Fokus dia di Indo-Pasifik. Ya, karena perputaran uang itu sekarang ya ada di Indo-Pasifik dibanding yang lainnya. Yang ini yang membuat salah satunya juga pemicu kenapa kemudian Amerika angkat kaki dari Afghanistan dan lebih fokus ke Indo-Pasifik gitu ya. Nggak hanya ke Afghanistan, ke Uni Emirat Arab dia juga udah mengurangi tentaranya tuh. Yang bikin Uni Emirat Arab tuh kecewa banget sama Amerika Serikat gitu ya. Ya, berbeda dengan zaman Trump itu kan kedekatan mereka mulai
kuat ya. Tetapi di eranya Biden, atensinya Amerika Serikat udah nggak lagi ke Timur Tengah ataupun Afghanistan, tapi dia untuk menyaingi ekonominya Cina ya. Makanya ketika kapal Arab diserang sama Iran itu diam aja Amerika Serikat nggak melakukan apa-apa. Bahkan bukan hanya sejak zamannya Biden, tetapi juga sejak di zamannya Donald Trump sudah melakukan hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, Biden itu partainya Demokrat memang sangat lebih mencoba confirm terhadap aspirasi publiknya dia. Ya, aspirasi publik Amerika Serikat itu kan intensinya dia tidak terlibat perang, dia tidak terlibat invasi militer ke berbagai negara. Gitu. Makanya desakannya publik Amerika Serikat itu kan juga waktu itu untuk mencabut tentara mereka di Irak, di Suriah, di Afghanistan, dan lain sebagainya. Nah, ini survei aja ya, berdasarkan survei terbaru di Amerika Serikat, ya 72% warga Amerika Serikat tidak ingin ya, negara itu terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Jumlahnya sangat besar ya, 72% gitu, bukan sekedar 40, 50, tapi 72%. Dan ini basis konstituennya Biden juga, basis konstituennya Demokrat ya, mendesak pemerintah untuk tidak terlibat terhadap konflik Rusia sama Ukraina dan lebih fokus terhadap upaya recovery ekonomi di negaranya. Ya, gitu ya. Itu kemudian yang selanjutnya fokus menghadapi inflasi. Tadi yang saya sebut ya, tahun 2021 inflasi dia 7%. Ini tertinggi sejak 82 dan ini bahkan yang hanya Amerika, negara-negara Barat, negara-negara Eropa secara umum menghadapi problematika krisis finansial terhadap pandemi. Lagi ini kan gelombang terbaru Omicron itu udah mulai menjalar sangat kuat di wilayah Eropa, dan Eropa udah give up ya. Kayak UK aja sampai kemudian ya dia lepas protokol kesehatan, bukan kemudian dia takut sama udah merasa bebas dari Omicron, ya dia rasional karena dia menghadapi problematika ekonomi yang sangat parah di wilayah Eropa, dan itu kalau dibiarkan secara lama itu akan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi di wilayah Eropa. Ini yang kemudian membuat Biden itu meletakkan top level prioritas dia bukan terhadap involve war di banyak negara ya, termasuk di Rusia sama di Ukraina, tetapi lebih kepada upaya recovery financial crisis di negaranya, ya gitu. Kemudian ini yang juga penting ya. Biden nggak mau tercatat dalam sejarah Amerika itu sebagai presiden yang memicu perang dunia. Gitu. Karena ini efek ketika dia perang sama Rusia, ini bukan efek yang gampang. Biden ngomong, kita bukan sedang menghadapi organisasi teroris. Ketika berhadapan dengan Rusia, kita sedang menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Dan situasi ini sangat sulit untuk kita hadapi. Dan segalanya itu bisa berjalan, efeknya itu bisa sangat signifikan sekali terhadap keamanan global. Gitu. Ini Biden secara terbuka ngomong kayak begini. Dia langsung udah sejak beberapa lalu udah nggak punya intensi memang untuk terlibat sama Rusia. Rusia ini bukan kayak dia ngadepin ISIS, bukan kayak dia ngadepin Taliban ya, sama Taliban dia juga sulit untuk menaklukkan gitu ya. Apalagi ini sudah berhadapan dengan Rusia yang dia Putin punya legasi winning the game gitu ya. Kalau kita lihat dalam beberapa perang yang dia lakukan gitu, cost-nya terlalu besar dan ini akan memicu perang dunia karena ini akan merembet ke wilayah Eropa, akan merembet ke Asia Pasifik, akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya, dan Biden dan Demokrat tidak mau tercatat sebagai pihak yang dikambing hitamkan dalam krisis yang terjadi di Rusia yang kemudian bisa bergulir menjadi perang dunia seperti itu. Nah ini sedikit banyak sebenarnya 5 poin ini yang kemudian membuat Amerika Serikat itu lebih memilih menahan diri, dan kata Amerika Serikat mereka lebih prefer ya to impose the economic sanction ya, lebih menekankan terhadap sanksi ekonomi ya kepada Rusia yang katanya itu sanksi ekonominya lebih keras katanya gitu, bukan sanksi ekonomi biasa gitu ya. Nanti
sebenarnya itu pun sudah diukur sama Putin gitu ya, sanksi-sanksi ekonomi itu apakah betul-betul akan menggoyang ya kekuatan ekonominya dan akan melumpuhkan secara total sendi-sendi ekonominya dia gitu. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Kalau tadi judul tema diskusi ini apakah akan berbuntut ke perang dunia ketiga atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa analisa dan beberapa prediksi yang bisa kita lakukan. Yang jelas Putin terpasnya akan nanti kemudian bergulir menjadi World War III atau bukan, tapi yang jelas Putin sudah mengatakan dia tidak akan berhenti di Ukraina. Gitu ya. Ini udah dikatakan beberapa 1 bulan yang lalu gitu ya. Dia tidak akan berhenti di Ukraina dan bahasa dia nih ya menargetkan negara-negara yang menjadi aliansinya Amerika. Gitu. Targetnya Putin selanjutnya itu ya wilayah-wilayah negara sekitar dia yang rese sama Rusia, yang pro sama Amerika itu menjadi targetnya gitu ya. Dan Putin mengatakan kita ini masih menjadi salah satu negara nuklir terkuat loh, ancaman Putin gitu. Kita masih menjadi salah satu negara ancaman nuklir terkuat di dunia, dan apakah itu menjadi pesan bahwa Rusia berani untuk kemudian melakukan perang nuklir ya ketika situasi terburuk menimpa dia. Ya, kalau kita tadi flashback ke doktrin militernya Rusia pada tahun 97, itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat Putin ngomong kayak gini udah nggak aneh. Karena tahun 97 doktrin militernya Rusia itu sudah memberikan klausul akan mengaktifkan reaktor nuklir dia ketika dia terancam. Nah, kalau itu udah jadi perang nuklir ya bahaya, besar sudah dampaknya. Gitu. Dan kita mengetahui Amerika Serikat, Rusia itu 2 negara yang memiliki nuklir terkuat sekarang di dunia kayak gitu. Ya. Dan kemudian salah satu pemikiran Putin juga memang konfrontasi dengan Barat itu opsi yang terbaik bagi dia. Apalagi kalau kita lihat Ukraina ini berhasil ya dia aneksasi, ya ini bukan tidak mungkin dia akan duplikat ke negara-negara yang lain karena terbukti ya kekuatannya Barat tidak berani melayani duel dengan Rusia seperti itu. Dan Barat pun emang sih juga mikir-mikir sih kalau perang sama Rusia itu juga memberikan kesempatan Cina untuk lebih leluasa menguasai Asia Pasifik, melakukan invasi ke Taiwan, melakukan dominasi di Laut Cina Selatan gitu. Jadi situasinya bagi Barat tidak sesederhana ketika Rusia nyerang ya kemudian mereka turun ikut terlibat perang. Nah, implikasinya itu sangat besar, tidak hanya di wilayah Ukraina tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain yang akan timbul perang gitu. Nah, ini 2 skenario yang dilakukan, yang sudah disiapkan Putin untuk menghadapi sanksi, ya. Kalaupun dia disanksi, dia udah ngitung lah, paling Rusia itu rugi puluhan juta dolar lah. Dia udah bisa ngitung, ya. Nah, kalau memang itu terjadi ya, dia udah nyiapin, dia udah punya cadangan devisa dia itu sampai 630 miliar USD. Dia itu kalau dirupiahkan tuh ya 9 triliun ya, saya nggak tahu tuh ngitungnya tuh 9 kuadriliun itu. Dan dari jumlah 9 kuadriliun itu hanya 16% dalam bentuk dolar gitu. Nah, ini kenapa kemudian Rusia mulai mengurangi ketergantungan sama dolar. Dia belajar tahun 2014 ketika dia disanksi. Kan disanksi secara ekonomi, banknya disanksi. Kemudian ekspornya kemudian disanksi, barang-barangnya disanksi. Dia saat itu udah mulai mengurangi ketergantungan sama dolar. Ini 16% ya cadangan devisa dalam bentuk dolar itu turun dari hitung-hitung udah turun 40% gitu dari tahun 2014 gitu. Dan dia beralih kemana? Ke Cina. Beralihnya ke Cina ya ketika Rusia disanksi oleh Eropa, oleh Amerika tahun 2014, ya Cina yang jadi backup dia. Nah, transaksi udah nggak pakai dolar, pakai yuan. Ya, kemudian dia membangun sistem alternatif keuangan sendiri yang akhirnya sampai saat itu
Rusia masih sustain walaupun dia disanksi sama Barat. Dan kalau kita bicara hubungan Rusia sama Cina, bisa dibilang hubungan yang paling mesra Rusia-Cina sejak Perang Dunia Kedua. Gitu. Kemesraan ini bukan sekedar bilateral kedua negara, nih hubungan ekonomi, tetapi dalam berbagai aspek spektrum konflik di wilayah-wilayah yang lain. Contohnya Myanmar. Myanmar melakukan kudeta sama Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi itu pemimpin Myanmar yang pro-Barat, digulingkan sama junta militer yang pro-Rusia sama Cina, disanksi oleh Amerika, ya, bisa lolos. Kenapa? Backup oleh Rusia sama Cina. Kita bayangkan Myanmar cuma negara kecil, ya, ASEAN itu nggak bisa ngadepin kekerasan masih terus berlangsung sekarang akibat kudeta, dan nggak bisa apa-apa ya, untuk menghentikan Myanmar, ya, karena Myanmar itu punya backupnya Cina, sedangkan negara-negara ASEAN itu bergantung secara ekonomi ke Cina. Nah, kalau kita lihat target kemudian dari Rusia, ya sebenarnya target terdekat dia siapa nih kalau memang terus dilakukan? Ya negara-negara Balkan. Ya, negara-negara Balkan ini yang akan menjadi target empuknya Rusia untuk kalau dia terus ya melakukan ekspansi dia. Yang paling kena getahnya itu Estonia, Latvia, Lithuania. Yang ini negara-negara yang gabung ke NATO dan udah mulai berkiblat ke barat. Gitu. Lebih pro ke barat gitu. Nah, ini yang paling menjadi sasaran empuknya. Belarusia itu kan, makanya Belarusia itu dia nggak mau join ke NATO, dia tetap ke Rusia ya karena dia betul-betul diservis sama Rusia. Ya, Belarusia itu untuk menjadi backbone-nya Rusia di kawasan. Gitu. Nah ini yang menjadi target selanjutnya. Dan ini udah juga dimanage sama Inggris, sama negara-negara Barat bahwa Putin tidak akan berhenti di Ukraina, dia akan terus melakukan invasi gitu. Problematikanya itu negara-negara Balkan ini sekarang makanya itu mulai beralih ke Uni Eropa karena takut juga dia berhadapan dengan Rusia. Problematikanya ada 6 negara Balkan kayak Serbia dan lain-lain, Albania ya dan lain sebagainya itu masih dipending sama Uni Eropa untuk masuk ke Uni Eropa sampai sekarang. Ya. Kayak gitu. Dia masih dipending sama Uni Eropa, belum diaksesi dan lain sebagainya. Sedangkan satu sisi negara-negara Balkan itu menghadapi juga ancaman dari Rusia gitu. Dan Rusia tampaknya kalau kita lihat sejarah dia siap perang. Gitu. Dari mulai tahun 99, ya, 2008 Georgia, Crimea 2014, Suriah tahun 2015 dia tampaknya negara yang bukan yang lebih milih perang ketimbang damai lah gitu. Intinya. Kalau Biden tadi kan dia nggak mau terkonfrontasi secara militer, tetapi kalau Rusia dia berani melakukan konfrontasi militer. Nah, ini juga tadi masalah gasnya Eropa juga banyak bergantung kepada Rusia, itu yang membuat kemudian ya Eropa juga mikir-mikir ketika memperbesar eskalasi kekerasan yang berlangsung di Ukraina, itu akan juga secara langsung itu berdampak terhadap pasokan gasnya mereka gitu, karena negara-negara Eropa secara umum banyak yang bergantung gasnya itu ke wilayah ke Rusia. Nah, mungkin itu aja dulu sementara Mas Fikri ya, yang bisa saya sampaikan. Itu sebenarnya pengantar aja ya, pengantar yang untuk kita lebih paham mengenai arah dari situasi yang berlangsung di Ukraina sekarang. Saya kembalikan ke Mas Fikri. Terima kasih Bang Pizarro. Berarti kita langsung aja buka tajab ya Bang Pizarro ya? Iya, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman semua yang masih setia nih malam hari ini. Oke, langsung aja kita buka. Untuk dua penanya pertama, boleh di raise hand dulu. Kita utamakan yang raise hand dulu ya. Silakan ingin bertanya raise hand, nanti kita buka suaranya. Oke, sebentar. Eza Iki, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, Waalaikumsalam. Ini mau tanya sedikit tentang apa impact-nya nanti ini ke Asia Tenggara ya, khususnya pergerakan dari negara-negara lain
yang juga melihat bahwa Barat lagi kendor-kendornya nih, ini momentum besar bagi Rusia untuk mencaplok Ukraina, dan apakah ini juga akan ditiru oleh negara lain di Asia ya, yang punya kekuatan cukup besar, mungkin seperti China dan mungkin India. Itu ya mungkin. Oke. Kita mau langsung atau nunggu satu lagi Bang Pizarro? Oke, langsung aja ya, saya takut lupa ya. Ya, makasih Mas Eza ya. Ini teman saya juga. Ya, terkait pertanyaan apakah ini punya dampak kepada Asia Tenggara? Saya bagi dua impact kepada Asia Tenggara. Pertama, dampak ekonomi. Pertama, Ukraina itu eksportir gandum terbesar ke Indonesia. Kemudian kalau ini terjadi perang, maka harga minyak dan gas naik, gitu. Dan itu juga berpengaruh terhadap situasi di Indonesia, gitu ya. Implikasinya bisa lebar nih kalau kita bicara ekonomi, implikasinya bisa ke politik. Zulhas saja itu ketua umum PAN ya udah ngomong, kalau ini kita butuh menunda pemilu ya, artinya Jokowi diperpanjang masa jabatannya karena ada perang Rusia sama Ukraina yang itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi sebuah negara. Makanya kita perlu lebih memperkuat kepemimpinan nasional kita di tengah ancaman krisis ekonomi menyusul konflik Rusia sama Ukraina. Itu Zulhas sudah ngomong gitu ya, walaupun saya juga agak bingung juga menariknya hubungan antara Rusia sama Ukraina sama nunda pemilu di Indonesia kayak gitu. Tetapi ya itu yang akhirnya berkembang di masyarakat, di para politisi gitu ya. Kayak gitu. Kemudian tadi implikasi ekonomi berdampak ke politik, kemudian kedua ya implikasi keamanan. Kita mengetahui Rusia itu kan negara yang nggak sendiri, dia nggak terisolir. Dia punya negara-negara sekutunya. Ya, dia ada Kuba, ya, ada Venezuela, ya, ada juga Suriah, itu Bashar Assad yang udah mendukung serangan ke Ukraina. Lalu juga ada Cina, gitu. Cina sampai sekarang tuh masih wait and see, dia ngeliat ini mau ke arah mana nih sebenarnya perang di Ukraina. Apa ini akan berlanjut ya perang ini dan kemudian melibatkan banyak negara Barat. Kalau itu terjadi, Cina itu bukan tidak mungkin ya akan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan invasi ke Taiwan. Karena salah satu backup Taiwan kan dari Amerika ya, dan ketika Amerika terlibat perang di wilayah Ukraina, maka itu menjadi gold opportunity for China ya untuk melakukan invasi. Belum kayak gini aja, Kemhannya Taiwan udah mengidentifikasi ada 9 jet Cina udah melintasi wilayahnya dia. Nah, implikasi ke Asia Pasifik ya pasti kalau Cina Selatan di Laut Cina Selatan ya di wilayah kita, di teritori kita, ya itu yang kemudian bisa eskalasinya bisa meningkat ketika bola invasi militer yang dilakukan Rusia itu semakin membesar di Ukraina dan berdampak kepada Eropa, yang ini kemudian menjadi trigger, menjadi pemicu situasi serupa dan peristiwa serupa yang bisa dilakukan oleh Cina. Ya. Gak hanya Cina, bahkan nanti Pakistan sama India, Korea Utara sama Korea Selatan, perang nuklir, India sama Pakistan juga udah punya nuklir, perang juga, hal yang sama, dan implikasinya di Laut Cina Selatan, kita ada di situ. Amerika, Inggris sama Aussie udah bikin kapal selam yang dia klaim berkekuatan nuklir gitu ya, punya kekuatan nuklir seperti itu. Padahal ASEAN punya treaty, punya perjanjian zona anti nuklir gitu. Implikasi bisa sangat besar ketika eskalasi ini berlangsung gitu ya. Dan kalau kita melihat situasi seperti ini ya kita khawatirnya itu akan terjadi gitu. Problematikanya apakah Indonesia itu juga siap secara kapasitas militer terhadap dan juga kapasitas alutsista kita ketika memang menghadapi konsekuensi terburuk seperti itu. Ya kita berharap sih itu tidak terjadi ya, tetapi perang kadang-kadang tidak bisa terhindar ya, seperti invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina yang kemudian benar-benar dilakukannya. Jadi itu ya Mas Eza ya, kalau implikasinya ke wilayah Asia Tenggara ya, khususnya ke Indonesia seperti itu. Makanya Pak Jokowi kemarin kan menyerukan untuk menghentikan
kekerasan yang berlangsung di Ukraina dan dua belah pihak untuk menahan diri. Ya. Pertanyaannya siapa yang kemudian menjadi penengahnya, siapa yang bisa didengarkan oleh pihak-pihak tersebut untuk mau duduk secara damai gitu. Ini Putin kan udah nunjuk Belarusia sebagai tempat untuk melakukan negosiasi damai ketika memang itu dilakukan. Tapi apakah memang Ukraina mau dengan klausul agar Zelensky itu turun, ya, meletakkan jabatannya untuk melakukan sebelum melakukan negosiasi. Nah ini masih kita lihat bagaimana ke depannya. Bang Pizarro? Iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan boleh raise hand, sebutkan nama dan asal. Kita boleh yang ada di kolom chat, Bang Pizarro. Oh, sebentar. Ada yang raise hand, sebentar. Ini ada Andri. Silakan, Mas Andri. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Ustaz, yang menarik ini adalah pernyataan bahwasannya Putin itu pernah menyatakan bahwasannya Ukraina itu adalah bukan titik akhir ya, Ustaz ya. Iya. Kalau kita lihat kan antum sampai yang tadi ada 14 negara yang eksklusi atau Fakta Warsawa gabung dengan NATO ya. Iya, betul. Kemungkinan target dia adalah ke sana. Apakah ada linknya Ustadz ya terkait pernyataan Putin itu? Dan mungkin diulangi lagi Ustadz tentang proposal Putin yang terkait dengan syarat damai dengan NATO, yaitu negara-negara itu harus keluar dari NATO, negara-negara yang 14 itu Ustadz. Mungkin ada ritmenya atau referensinya Ustadz. Iya. Oke, terima kasih Mas Andri. Mungkin boleh langsung ditanggapi. Iya, komentarnya Putin itu banyak ya. Ini di New York Times ya, kemudian di Russian Today. Buat teman-teman mau baca juga bisa di Economist dan lain sebagainya, itu udah disampaikan oleh Putin ya. Jadi dia memention ya, ada America's Empire of Lies ya, imperium kebohongan ya Amerika, dan dia target dia yang menyasar ya negara-negara yang memang menjadi backbone-nya Amerika selama ini gitu. Jadi ini yang kemudian juga udah disambut oleh Inggris ya, yang Inggris mengatakan juga Putin memang tidak akan berhenti di wilayah Ukraina, dan kemungkinan yang menjadi target berikutnya adalah negara-negara Balkan seperti itu. Tadi saya kurang pertanyaan selanjutnya, tadi ada Mas Andi, tadi saya satu lupa tuh. Yang proposal Ustaz. Oh iya, betul. Ya, proposalnya Ukraina itu kan iya, saya baru ingat ya. Ya, ini tuntutannya Putin ya. Tuntutannya Putin pertama, proposal keamanannya bahwa NATO berhenti melakukan ekspansi militer ke wilayah Eropa Timur gitu. Sebenarnya Rusia itu memegang klaim janji negara-negara Barat NATO pada tahun 90-an ya, yang menjanjikan bahwa ini klaimnya Rusia ya, versinya Rusia, bahwa NATO memberikan garansi kepada Rusia setelah Uni Soviet runtuh bahwa mereka tidak melakukan ekspansi ke Eropa Timur gitu. Dan tetapi kan pada kenyataannya pada tahun 97 gitu ya, secara mayoritas ya, bahwa negara-negara bekas Uni Soviet itu malah berpindah ke wilayahnya NATO dari cengkramnya Rusia, yang ini yang membuat Rusia itu juga akhirnya pada saat itu udah mulai ketar-ketir, dan dia memasukkan usul di internal negara dia ya, bahwa kalau situasi ini berlangsung, bahwa mereka dimungkinkan untuk melakukan aktivasi nuklir ya di internal konstitusinya dia gitu. Nah ini yang kemudian kalau kita baca berita ya Mas Andri dan teman-teman semuanya, ini kan proposal keamanan yang kemudian dikemukakan oleh Putin dalam 2 bulan 3 bulan terakhir. Tapi kan masalah ini nggak nemu
Amerika Serikat mengatakan nggak mungkin kita kemudian melepaskan keanggotaan NATO negara-negara Eropa Timur yang sudah bergabung. Gagasan ini tidak masuk akal bagi Amerika Serikat. Tapi itu tuntunannya Putin, gitu ya. Karena Rusia ya dia mengklaim bahwa Ukraina akan dijadikan pangkalan anti nuklirnya NATO untuk melakukan serangan kepada Rusia dan membendung sistem pertahanan udaranya Rusia seperti itu. Dan ketika dia kan deadlock ya, NATO juga tidak mau menghentikan ekspansinya ke Eropa Timur. Dia pun juga tetap memasukkan Ukraina sekarang waiting list untuk diakuisisi sebagai anggota NATO. Dia tetap melakukan pengerahan militer. Kita mengetahui ya tentara Amerika itu banyak di wilayah Eropa Timur. Ketika diplomasi ini buntu, ya udah akhirnya ya. Kalau kita bicara dalam konsep HI, yang diambil Rusia itu ya unilateralisme ya. Sepihak udah dia akhirnya melakukan invasi kepada Ukraina gitu. Alasannya bisa dicari aja kan sama Rusia. Ya dibilang Ukraina melakukan genosida ya terhadap kelompok etnis Rusia di Donbas, di Luhansk dan sebagainya, dan dia mempersiapkan diri untuk melakukan serangan terhadap Rusia dan lain sebagainya. Itu yang proposal keamanan yang disampaikan oleh Rusia ya, dan ini berkali-kali kan Sergei Lavrov misalkan Menlunya Rusia kan berkali-kali ini mencoba mendiskusikan ini juga kepada Blinken ya, kepada Menlunya Amerika Serikat dan NATO, tetapi at least sampai beberapa hari terakhir itu yang nggak nemu titik temunya gitu ya, nggak nemu titik temunya antara keinginan Amerika Serikat dan juga keinginan Rusia dan keinginan Amerika Serikat. Oke, baik, Bang Rizalo. Kita masih membuka lagi, silakan yang ingin bertanya. Oh, ada Anis, silakan. Atas nama Anis, sebutkan nama dan asalnya. Sudah dibuka suaranya, silakan. Terima kasih admin. Assalamualaikum Ustadz. Saya Anis dari Semarang. Berita terakhir itu akhirnya NATO kan merespon invasi Rusia ke Ukraina ya, dengan mengirimkan ribuan tentara dan bertempur di lokasi Ukraina. Ini ada kemungkinan jadi perang dunia apa enggak nih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhirnya CES-nya itu kan mendukung Rusia. Nah, ini ada kemungkinan nggak kalau sentimen agama itu akhirnya dibawa-bawa ke konflik Rusia Ukraina, karena seperti kita tahu Rusia itu solid ya, Federasi Rusia itu solid untuk melawan kejahatan NATO, Israel dan Amerika. Sementara itu kan mayoritas Muslim dan mereka menganggap bahwa ini ironisnya ya, nggak tahu ini itu sebagai jihad fisabilillah gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya. Yang kedua, sorry tadi saya agak putus-putus. Yang kedua tadi pertanyaannya gimana tadi? Yang kedua itu CES-nya itu kan akhirnya gabung dengan Rusia dengan mengirimkan pasukan awalnya dengan takbirlah itu ada kemungkinan sentimen agama dibawa-bawa enggak, karena mereka menganggap ini sebagai jihad fisabilillah gitu. Iya. Itu aja. Oke. Iya, terima kasih ya Bu Anis. Iya betul, memang Stoltenberg ya, itu sekjen NATO, dia ngerespon untuk mengirim 100 jet tempur ya ke wilayah Ukraina. Tapi kita akan lihat ini realisasinya yang dilakukan NATO seperti apa ya, dan sejauh mana postur militer yang akan dilakukan di Ukraina gitu. Saya masih menunggu dari statement realisasi dan implementasi dari NATO seperti itu, kita mengirim jet tempur. Dan kalau ini berlangsung ya, kalau ini terjadi gitu ya, karena implikasi dari bantuan kiriman dari NATO ini ya pasti akan direspon Rusia juga secara militer ya. Karena kan saat ini kan Rusia ini bisa dibilang alokasi militer yang dikirim ke Ukraina itu kan masih belum full itu.
itu masih belum 100% ya. Nah, ketika memang NATO terlibat, ini bukan tidak mungkin Rusia juga melakukan respon yang lebih besar lagi. Tapi saya sendiri masih wait and see apakah ini sekedar komitmen atau gertakan yang dilakukan NATO terhadap Rusia, ataukah memang ini betul-betul mereka akan melakukan respon dan dukungan terhadap Ukraina gitu ya. Karena tapi memang sih sejauh ini kan presidennya Ukraina itu ya bisa dibilang udah hopeless, bisa dibilang ya udah give up. Dia bilang we defend our sovereignty alone. Ya. Kami membela negara kami itu sendiri tanpa bantuan NATO, tanpa bantuan Amerika Serikat, yang membuat Zelensky itu kecewa. Dan semalam kemarin ya dia nelfon Biden ya untuk menagih janjinya itu, tetapi responnya Biden sejauh ini masih lebih kepada sanksi ekonomi. Ya, yang kedua, ini memang agak kompleks kalau kita bicara mengenai konflik di Rusia ya, karena Rusia ini kan secara negara ini juga punya banyak etnis, salah satu itu etnis Muslim Chechnya ya, Ramzan Karimov gitu ya. Yang ini memang sejak dulu itu kan memang pendukungnya Putin ya supporternya Muslim gitu ya, tetapi secara umum dia beda dengan banyak juga Muslim Chechnya yang kontra dengan Putin, dan bahkan kan mereka terlibat di perang di Ukraina untuk melawan Rusia gitu ya, seperti itu. Dan ini dikhawatirkan kalau memang ini berlangsung ya Muslim versus Muslim seperti itu bentrok di wilayah Ukraina. Dan implikasinya ya masyarakat Muslim di Chechnya itu bisa pecah gitu ya. Dan ini tetapi saya lihat pengerahan tentara-tentara yang diorganisir Ramzan Karimov ini, saya belum bisa memastikan sebenarnya sebesar mana ya alokasi tentara yang dari kalangan Chechnya itu terlibat dalam serangan Rusia ke wilayah Ukraina. Apakah dia mayoritas, apakah jumlahnya itu memang besar gitu. Saya masih belum lihat ya, walaupun ya kan tuh ada ya foto-foto videonya gitu. Tapi saya belum konfirmasi mereka perang di posisi mana, kemudian tugasnya apa, dan kemudian operasinya di mana, yaitu walau alam. Ya, itu belum. Yang jelas Ukraina juga punya etnis Muslim, Donbas juga punya etnis Muslim, Luhansk punya etnis Muslim. Terakhir wawancara dilakukan Anadolu Agency sempat ke wilayah tersebut, Muslim di wilayah tersebut Ukraina Timur itu dalam posisi tidak menghendaki perang, karena perang ini akan merugikan mereka, akan mempersulit mereka, jumlah mereka sudah minoritas. Ya, mereka sendiri mengatakan tahun 2014 ya ketika Crimea itu diserang gitu ya, itu mereka menghadapi problem finansial yang sangat besar ya. Ada krisis ekonomi, ada krisis pekerjaan, dan juga ketakutan yang dihadapi oleh Muslim wilayah Ukraina Timur itu akibat serangan dilakukan Rusia, karena mereka tidak terlibat sebenarnya, mereka tidak terlibat interest dalam perang yang dilakukan oleh Rusia dengan Ukraina. Mereka ingin hidup damai, mereka berteman dengan kelompok Kristen Ortodok Ukraina maupun Kristen Ortodok di Rusia, dan memang situasi ini membuat mereka agak sangat ketakutan dan kemudian coba dievakuasi dan coba mencari perlindungan ke negara-negara lain agar untuk menghindari konflik itu. Karena ini wilayah Ukraina Timur itu kan wilayah kritis ya, wilayah yang menjadi basis utama serangan yang dilakukan Rusia kepada wilayah Ukraina. Pintu masuknya kan di Luhansk, di Donbas, dan bahkan Rusia kemerdekaan sepihak separatis Rusia di wilayah tersebut, yang kemudian itu menjadi alih Rusia untuk membela mereka dari apa yang disebut Putin dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ancaman genosida yang dilakukan Ukraina terhadap kelompok etnis pro-Rusia di wilayah Ukraina Timur. Seperti itu. Itu ya Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Pizarro. Mungkin satu lagi penanya, silakan. Kita utamakan yang raise hand.
Ada lagi yang ingin bertanya atau kita pindah ke kolom chat? Oh ya, Mas Manda, silakan Mas Manda. Sudah kita buka suaranya. Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan waktunya. Di sini saya ingin bertanya, mungkin agak simpel saja, terkait kecenderungan dari Ukraina ingin ikut NATO. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Presiden sekarang lebih ngotot untuk mengikuti NATO? Nah, padahal kita lihat kan kondisi dari tahun 2014 kan udah kritis ya, kayak Luhansk, Donbas, Crimea, dan lain-lain. Nah, kenapa nggak lebih netral atau mungkin minta perlindungan ke Rusia? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ya, oke, Mas Manda ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat secara sejarah ya kan, sebenarnya produk pemimpin Ukraina sekarang itu kan produk hasil mengalahkan kandidat presiden yang pro sama Rusia gitu ya. Sejak awal kan memang Vladimir Zelensky itu lebih dekat ke barat kan, lebih dekat ke NATO ketimbang ke wilayah Rusia gitu. Dan dia kan juga diiming-imingi juga oleh Amerika Serikat dan oleh NATO untuk di backup dan untuk Ukraina mendapatkan perlindungan lah dari ancaman Rusia. Jadi sejak awal legasi politiknya Zelensky itu memang pemimpin yang lebih dekat ke barat dan kontra kepada Rusia gitu. Itu yang membawa dia kemudian menang menjadi pemimpin di Ukraina gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa memastikan apakah Zelensky bisa tetap konsisten dalam pendiriannya dia gitu, karena ada kekecewaan yang dirasakan oleh Zelensky ya, Presiden Ukraina, ketika antara janji dan kenyataan itu tidak sesuai yang ada di lapangan ya. Dukungan yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh NATO, oleh Amerika Serikat kepada Ukraina, itu tidak berjalan ideal dan mulus ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina gitu. Dan langkahnya Zelensky meminta negosiasi kepada Putin itu kan sebenarnya kalau kita bisa baca itu kan langkah menyerah sebenarnya. Udah selesai ya. Dan bahkan kan orang Blinken aja, menlunya Amerika Serikat udah bilang ya, cepat atau lambat Kiev itu akan jatuh ke tangannya Rusia gitu. Bahkan Blinken ngomong dalam 2 hari, tetap salah, meleset kan, sampai sekarang dia masih bertahan. Bahkan sebenarnya di luar ekspektasi juga Zelensky yang kita lihat itu presiden komedian saya. Sebenarnya kan pelawak gitu, yang kemudian dia populer dalam sebuah tayangannya di Ukraina dan kemudian naik menjadi pemimpin jadi presiden. Dia nggak punya pengalaman militer, nggak punya pengalaman geopolitik, tetapi kalau kita lihat dalam situasi sekarang, dia terjun ke lapangan, ikut bersama militer, dan dia mengatakan, saya akan berjuang mempertahankan kedaulatan Ukraina sampai titik darah terakhir. Itu sebenarnya juga di luar bayangan kita. Ternyata dia tough gitu, si Zelensky tough, dan dia tetap dalam prinsipnya untuk tidak mau menyerah gitu. Tetapi kita akan lihat ke depan bagaimana konstelasi bola politik yang berlangsung sekarang gitu. Apakah dukungan, kalau NATO memberikan dukungan kepada dia, Amerika Serikat memberikan support ke dia, saya yakin dia akan bertahan. Tetapi kalau ditinggalkan, kalau kemudian dia dibiarkan sendiri melawan Putin, bukan tidak mungkin dia akan loncat ke Putin untuk menyelamatkan dengan jaminan dia tetap bisa bertahan gitu. Tapi kan Putin sendiri ngomong dia harus turun karena memang dia dianggap sudah pro NATO sama ini. Jadi situasinya memang sejak awal Ukraina tidak begitu mempercayai Rusia karena Rusia juga, ini kan konflik lama ya Mas ya, ini konflik lama, ini bukan konflik 1-2 hari, sejak dulu memang banyak mayoritas masyarakat Ukraina itu juga kontra terhadap Rusia gitu. Banyak tokoh-tokoh pemimpin politik yang mereka tuh kontra sama Rusia, dan mereka tuh kan perang sama Rusia bukan sekarang ya. Jadi di benak masyarakat Ukraina itu bayangan atau gambaran atau sikap yang kontra sama Rusia itu sudah dipupuk sejak lama.
Apalagi kan negara ini negara yang merdeka dari cengkraman Uni Soviet sejak dulu gitu. Itu yang kemudian memunculkan ya banyak para pemimpin di Ukraina yang itu kontra dengan Rusia dan mereka lebih memilih ke Barat ya, lebih memilih NATO ya, mungkin karena lebih sejahtera, lebih safe, lebih punya kawan, lebih punya dukungan ya, berbanding dia lebih pro kepada Rusia yang secara umum beberapa dekade terakhir kita lihat kan dia terisolir sebenarnya dalam konstelasi geopolitik di Barat gitu. Yang ini bagi pemimpin seperti Zelensky memilih Rusia bukan hal yang mudah dan bukan hal yang menguntungkan bagi dia, dan dia lebih memilih mendapatkan dukungan Barat ketimbang dukungan kepada Rusia. Apalagi kita mengetahui aspirasi publik Ukraina pada momentum ketika Crimea dicaplok oleh Rusia itu kan kampanye anti Rusia itu sangat kuat ya, sikap-sikap kontra kecaman terhadap Rusia itu sangat kuat. Ketika dia pro kepada Rusia itu justru dia melawan arus aspirasi masyarakat dan arus populisnya masyarakat Ukraina saat itu yang lebih dia ingin mandiri dari cengkraman Rusia. Begitu Mas Manda. Oke, baik. Apa masih ada lagi satu lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan kolom chat. Bang Pizarro, mungkin kita boleh ke kolom chat dulu ya? Iya, iya. Oh ini. Kita pilih dulu. Ini menarik nih Bang Pizarro, ada yang bertanya atas nama Abdul Haq. 10 krisis Ukraina tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Ini tentang Jerman dan khususnya sebuah pipa gas alam baru. Oh, ini tentang kaitan dengan pipa gas alam Bang Pizarro. Bagaimana perkembangan sekarang dengan sikap Amerika terhadap perang ini? Kenapa pejuang membela Rusia? Oh, tentang Nord Stream 2 Bang Pizarro, tentang pipa gas. Iya. Ya ini soal pipa gas ya. Jadi seperti saya udah bilang sebelumnya ya, ini tadi saya udah ada slide-nya juga ya, mungkin saya tampilin lagi ya. Seperti saya tadi bilang sebelumnya ya, bahwa Rusia itu pemasok gas utamanya ke Eropa ya, yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya nanti ada Norwegia dan lain sebagainya. Tetapi Rusia itu pemasok gas utama ke Eropa gitu. Ini yang membuat kemudian Jerman yaitu melakukan kerjasama saluran pipa gas ke Eropa dengan Rusia. Ini udah berlangsung lama sebelum perang gitu ya. Tetapi karena terjadinya perang ini itu ditangguhkan oleh Jerman gitu. Nah, tetapi ini yang menarik, publik di internal Jerman sendiri itu kan tidak seragam ya dalam merespon penangguhan saluran pipa gas dari Rusia ke Jerman ya, karena mantan kanselernya Jerman, Schröder itu ya yang memimpin proyek ini itu orang yang pro Putin. Kepala Pimpronya itu ya orang mantan kanselir Jerman Schröder tapi pro Putin. Makanya dia justru membela Putin gitu ya, bahwa langkah untuk menangguhkan pipa gas itu tidak bijak ya, walaupun terjadi perang, karena bagaimanapun Eropa itu masih butuh pasokan gas yang ada di Rusia. Karena memang problemnya tadi Mas siapa ya, saya tadi belum lihatnya, problemnya ketika pasokan gas itu dihentikan dari Rusia ke Eropa tuh nggak punya banyak alternatif sebagai penggantinya Rusia untuk masuk gas. Alternatifnya itu ada di Norwegia sebenarnya ya, sebagai pemasok gas juga oleh Eropa. Tetapi Norwegia itu juga tidak bisa menggantikan posisi Rusia yang sudah kadung besar sebagai pemasok utama. Ini yang membuat Eropa itu agak pusing memang ketika dia harus berhadapan dengan Rusia. Makanya kan sikap Eropa itu ya cuma kecam, mengutuk, tetapi tidak benar-benar mau terlibat konfrontasi militer. Karena dampaknya ya dia sangat bergantung minyak gas ke Rusia. Oke lah, kalau memang gas itu ditangguhkan, ada alternatif lain namanya LNG, gas alam cair. Gitu.
Problematikanya juga distribusi terminal LNG ini juga nggak merata di Eropa. Rata-rata tuh yang megang itu Spanyol ya, Portugal ya, dan sebagainya. Dia tetap nggak bisa menjadi pengganti pasokan gas sebagai penggantinya Rusia untuk memasok gas ke wilayah Eropa gitu. Ada lagi alternatifnya selain Spanyol dan Portugal, itu Qatar. Nah, Qatar ini pemasok LNG terbesar di dunia gitu. Tetapi juga sama, dia nggak, walaupun dia masuk terbesar, dia nggak bisa memenuhi seluruh kebutuhan di Eropa kayak gitu ya. Nah, ini makanya yang membuat Eropa memiliki banyak problem utama ketika dia berbenturan dengan Rusia, dan ketika pipa Nord Stream 2 itu ditangguhkan. Ini bukan dibatalkan, ditangguhkan. Memang belum jalan gitu ya. Belum masih dalam proses, belum aktif gitu ya, tapi ditangguhkan sama Jerman, kanselir Jerman sebagai dukungan terhadap Ukraina. Sampai kapan ditangguhkannya itu walau alam. Gitu ya. Sampai kapan ditangguhkannya itu walau alam. Tetapi banyak negara-negara ya tadi ya kayak Schröder dan beberapa elemen yang lainnya mengatakan bahwa bukan harus ditimbang ulang gitu ya penangguhan gas yang terjadi di Nord Stream 2 itu, karena ketika ini ditangguhkan harga minyak gas tinggi, yang untung malah Rusia gitu. Nah, itu pemikiran sebagian orang-orang lain, tokoh-tokoh yang lain, terutama orang-orang negara-negara yang sangat bergantung minyak gasnya terhadap Rusia gitu. Memang secara umum saya lihat ya, Rusia itu menerapkan konsep negara modern. Dia memang udah bisa menghitung. Serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina sekarang itu kan bukan dipersiapkan 1-2 tahun sama Putin, tapi sudah sejak lama. Bahkan ada yang bilang ya sejak tahun 2014 ketika dia mencaplok Crimea, melakukan aneksasi ilegal terhadap Crimea, gitu. Itu sudah mulai disiapkan. Pertahanannya dia bikin sendiri, energi dikuasai, ya. Pertahanan dia kuasai, akhirnya ketika dia besar, ya negara-negara Barat itu berhitung ketika mau berhadapan dengan Rusia. Ya, jangankan negara-negara kecil kayak Balkan kayak begitu ya, atau negara-negara Uni Eropa, seperti Amerika Serikat aja tadi yang saya bilang, Joe Biden, dia mengatakan ketika kita berhadapan dengan Rusia, kita bukan sedang menghadapi Rusia teroris, tetapi kita sedang menghadapi kekuatan tentara terkuat di dunia, dan itu cost-nya sangat besar yang bisa ditimbulkan ketika berbenturan dengan Rusia. Yang ini memang menjadi problematika juga. Satu sisi ketika Rusia terus dibiarkan begini, ini bisa menciptakan gelombang krisis kemanusiaan. Gitu. Ketika Ukraina kemudian dianeksasi, sekarang aja bayi-bayi itu mulai dievakuasi, anak dan bapak yang terpisah ya karena terjadinya perang. Apalagi kemudian perang ini bergulir ke negara-negara Balkan gitu. Yang ini akan menciptakan gelombang krisis ekonomi, krisis kemanusiaan yang terbaru gitu. Dan makanya kampanye-kampanye untuk menekan Putin untuk menghentikan invasi militer itu sekarang kan sedang berlangsung oleh kalangan civil society ya, di Barat, di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Turki dan lain sebagainya gitu. Tapi problematikanya memang ini harus didudukkan bersama. Kedua pihak yang bertikai itu memang harus duduk bersama, melakukan negosiasi. Karena yang menjadi korban itu masyarakat. Ketika minyak dan gas itu naik, yang rugi masyarakat. Ketika harga gandum naik, yang rugi itu toko pabrik roti, petani, dan lain sebagainya. Bukan elit penguasa yang menikmati keuntungan di atas di perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat ini. Bahkan ada yang mengatakan yang diuntungkan itu oligarkinya Rusia. Ketika Rusia itu melakukan invasi Ukraina gitu ya. Kelompok-kelompok oligarkinya Rusia ini yang menikmati keuntungan bisnis militer, bisnis persenjataan, pasokan pertahanan yang disuplai oleh mereka kepada Rusia untuk melakukan invasi militer kepada Ukraina. Itu yang bisa saya berikan analisa terkait masalah implikasi invasi militernya Rusia kepada Ukraina. Baik, Bang Pizarro. Oke, sebentar. Ini ada lagi mau tanya sebentar ya, mungkin karena ini temanya memang penting ya. Penasaran, mungkin silakan satu lagi deh. Satu lagi yang ingin bertanya silakan. Ini terakhir ya. Aldi Juhardita. Jadi ingin bertanya. Aldi Juhardita, silakan. Ya, Kang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak panjang lebar tadi. Saya nanya mau panjang tapi melihat waktu ya mau
ini mau selesai. Sebenarnya itu yang menjadi menjadi sebab musabab yang paling besar itu apa ya, Kang? Dari peperangan ini. Jadi kan saya dengar itu Presiden Ukraina sudah meminta maaf, katanya lewat telepon juga kan ditolak ya gitu. Tapi mengapa Presiden Putin masih menjadikan perang sebagai tujuan utama gitu? Penyebab sebenarnya itu apa? Iya. Ya cukup sekian, makasih Kang. Iya Mas. Iya, memang membahas soal geopolitik gini emang bukan hal yang mudah ya untuk kita pahami gitu ya. Saya pun juga mencoba menyampaikannya sedown to earth mungkin ya kepada masyarakat agar lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi di antara Ukraina dengan Rusia gitu. Kalau nanti bisa di-share Mas Fikri ya kepada Mas Aldi, itu kajian kita yang pertama kali ya, yang sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, itu saya jelaskan secara lebih jelas ya, lebih panjang lebar ya Mas Aldi terkait serangan ini. Tapi pada intinya Rusia itu punya musuh namanya NATO. NATO ini blok pertahanan militer yang terdiri dari 30 lebih negara. Dan Rusia ini mengharapkan bahwa NATO itu tidak melakukan ekspansi besar, tidak melakukan penambahan anggota lagi. Ya, udah cukup lah. Udah banyak tuh negara-negara Eropa Timur yang masuk menjadi anggota NATO. Terakhir pertaruhannya adalah Ukraina. Ukraina yang terakhir mau menjadi anggota NATO. Nah, karena dia berhadapan langsung dengan Rusia, maka Rusia sudah tidak bisa lagi menahan kesabarannya gitu ya, bahwa udah banyak negara-negara yang udah masuk ke NATO, kenapa kok masih Ukraina juga yang akan ingin dimasukkan juga ke NATO. Tetapi sebenarnya itu klaim di atas kertas. Klaim di baliknya itu sebenarnya Rusia, Amerika dan NATO ini ingin menjadikan Ukraina itu pangkalan militernya mereka untuk melakukan serangan ke Rusia. Maka kalau kita bicara mengenai doktrin militer, ya, sebelum negara kita diserang, kita serang duluan. Gitu. Tetapi ini kan opsi terakhir yang dilakukan Rusia. Opsi yang utamanya ialah dia negosiasi, ya, memberikan proposal keamanan. Proposal keamanannya negara-negara Eropa Timur yang tadinya itu negara bekasnya Soviet itu menarik keanggotaannya dari NATO. Itu proposal keamanan Amerika Serikat dari Rusia, karena bagi Rusia semakin banyak negara-negara Eropa Timur yang bergabung ke NATO, semakin besar potensi ancaman serangan yang dilakukan NATO kepada Rusia. Kita mungkin bisa ngomong karena mungkin nggak hidup di wilayah Eropa Timur dan wilayah konflik ya, kita akan sangat sulit membayangkan masa sih akan terjadi perang kayak begitu, akan terjadi invasi seperti itu gitu. Nah, kalau kita bicara tentang legasi perang yang terjadi di Uni Soviet, itu memang terjadi konflik di antara mereka. Nah, ini yang proposal ini kemudian diutarakan Rusia 3 bulan lalu. Bahwa ini proposal kami kita. Negara-negara ini menarik diri dan Ukraina nggak boleh menjadi anggota NATO. Tetapi NATO kan nggak terima. Dia bilang nggak mungkin negara-negara anggota yang sudah bergabung itu kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan NATO gitu, dan nggak mungkin juga anggota NATO itu hanya negara-negara Eropa Barat. Gitu. Negara-negara Eropa Timur juga tetap punya haknya untuk masuk ke wilayah dan menjadi anggota NATO. Nah, jadi kira-kira itulah deadlock yang terjadi antara Rusia dengan NATO hingga kemudian karena batas waktu negosiasi itu tidak terpenuhi antara kedua belah pihak, ya akhirnya Rusia melakukan serangan ke wilayah Ukraina. Gitu. Sekali lagi, seperti saya tekankan, Ukraina ialah negara yang sudah punya pengalaman legasi konflik dengan Rusia, perang sama Rusia. Terakhir 2014, 13.000 orang meninggal ketika perang di Crimea antara Ukraina dengan Rusia. Nah, itu jadi kira-kira itu ya Kang Aldi ya, sejarah konflik hingga kenapa kemudian Rusia melakukan invasi ke wilayah Ukraina yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Ini udah hari keempat ya, sudah hari keempat mau masuk ke 5
invasi ini masih terus dilakukan. Tadi Kang Ali bertanya, kan udah minta maaf gitu, nggak sesederhana itu gitu ya bagi Putin. Bukan minta maaf sebenarnya, itu dia minta negosiasi, nggak minta maaf gitu. Dia minta negosiasi di atas meja untuk mencegah kematian yang lebih besar di Ukraina gitu. Nah, cuman namanya negosiasi, Mas Aldi, kalau dalam hubungan internasional itu nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa selesai juga dalam 1-2 bulan. Kalau kita lihat aja ya, perang Suriah itu negosiasi sejak tahun 2012 sampai 2022 itu belum beres, udah 10 tahun negosiasinya. Taliban sama Amerika itu juga negosiasinya tuh 5 tahun, ya. Sudah lama negosiasi, bahkan sejak 2012 tuh, upaya negosiasi awalnya gitu. Nah, nggak bisa kemudian dia minta negosiasi kemudian selesai, udah Putin nggak nyerang, nggak kayak begitu. Kalau kita bicara konsep hubungan internasional, duduk dulu, proposalnya apa, kemudian tawarannya apa, dipikir-pikir dulu sama Rusia, dan kemudian kan Ukraina itu kan juga negosiasi, nggak mungkin dia sendiri, dia pasti kan juga konsultasi tuh ke Amerika, konsultasi ke NATO, gimana nih proposal gue nih, keren, bagus nggak nih, pas nggak nih, nggak sesederhana itu. Makanya apalagi Ukraina ngasih Rusia ngasih syarat, kalau ente mau negosiasi, ente turun dulu jadi presiden, mengatakan jabatan. Itu kan juga nggak mungkin dilakukan oleh Zelensky, gitu ya. Dia udah mempertaruhkan nasibnya, ya, kemudian hidupnya, masyarakatnya, kemudian dia turun. Karena kalau dia turun, udah, dia nggak punya legasi, dia juga nggak punya otoritas. Bisa kemudian Ukraina tanpa kepemimpinan yang bukan tidak mungkin ketika tanpa kepemimpinan masuk, ya, pemimpin yang lebih pro kepada Rusia dan kemudian Ukraina secara umum ya dikuasai oleh Rusia. Seperti itu. Itu yang kalau kita belajar masalah konflik mengenai negosiasi, itu bukan sebuah hal yang bisa sangat mudah dijalankan oleh kedua negara, karena konfliknya ini apalagi kayak di wilayah Rusia Ukraina kan konfliknya juga melibatkan NATO, Amerika, Cina dan lain sebagainya. Begitu ya Mas Aldi ya, semoga jawaban saya itu bisa menjawab ya. Ini memang memahami soal konflik ini agak berat ya, apalagi ini jauh dari negara kita jadi Eropa Timur, sedangkan kita di wilayah Asia Tenggara, kita tidak secara langsung terlibat, yang ini juga membutuhkan bacaan, pemahaman yang lebih mendalam untuk kita lebih jernih memahami realitas yang ada. Tetapi dengan acara seperti ini saya lihat juga bagus ya, artinya masyarakat itu juga menjadi nggak buta-buta amat soal politik internasional. Kita jadi nggak kagetan lagi nanti ketika melihat ada sesuatu yang terjadi ke depan setelah invasi militer Rusia ini gitu. Kita udah bisa mempersiapkan diri dan kita sudah punya pilihan apa yang harus kita perbuat ketika eskalasi ini menjadi besar. Baik, Bang Pizarro. Alhamdulillah. Teman-teman, untuk yang ingin tadi bertanya, mohon maaf untuk nanti kita bisa ini ya, apa namanya? Ya, ini banyak yang nanya soal slide ya, Mas Fikri ya. Ini saya udah share ke admin ya, ke Mas Fikri. Silakan aja itu dibagikan ke peserta seperti ini ya. Saya udah berikan kepada admin webinar. Terima kasih Pak Pizarro. Berarti slide-nya sudah diizinkan untuk kita bagikan nanti, teman-teman. Nanti kita akan upload rekaman ini di YouTube official Sahabat Erdogan yang kita posting. Dan teman-teman bisa lihat rekamannya bagi yang telah tadi datang ya. Oke, maaf teman-teman semua bagi yang belum sempat bertanya, karena kita waktu terbatas dan insya Allah di lain kesempatan kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya yang lebih seru ya. Untuk narasumber, terima kasih banyak pada Bang Pizarro Ghazali atas materinya yang sangat mendalam ya, ini ada geng semua ini isinya, jadi teman-teman bisa melihat ini arah kemana konflik ini dan bagaimana dampaknya untuk di wilayah Asia yang kedepannya. Terima kasih banyak kami dari penyelenggara, dari komunitas Sahabat Erdogan dan lembaga pengkajian Indonesia Turki mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari banyak daerah yang tentunya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Dan juga kepada Bang Pizarro yang sudah berusaha menyajikan konten-konten yang sangat mendalam ya. Oke, itu dari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kita